Halo semua, kembali lagi di channel Blian Tutorial. Ya teman-teman, seperti biasa ya, kita buat kontennya dadakan karena tadi dapat pertanyaan ya. Jam 9.16, tapi biasanya bisa sampai jam 10 saya baru buat konten ya. Nanti uploadnya jam berapa? Ini jam 9.16, berarti tidak terlalu malam ya. Nah, kebetulan tadi saya dapat pertanyaan yang cukup bagus. Kenapa Blian bisa membuat banyak channel dan bisa sering upload video? Kenapa tidak bisa kehabisan konten, tidak bisa kehabisan bahan konten? Nah, sedangkan saya buat satu konten kok bisa kehabisan konten. Nah, ini yang perlu saya bahas teman-teman. Jadi buat teman-teman ini sebuah masukan. Ada 3 hal yang bisa membuat Anda tidak akan kehabisan konten. Itu yang akan saya bahas kali ini ya. Jadi saya akan bahas secara singkat mengenai bagaimana caranya kita nge-YouTube supaya tidak akan kehabisan konten. Ini unlimited ya, ini konten. Seperti saya membuat channel pertanian, channel game, channel servis HP, dan channel tutorial. Saya buat tutorial dengan cepat-cepat, tidak ada editan yang terlalu wah ya. Karena memang ya saya masih terbentur dengan kerjaan servis HP. Dan memang nggak bisa terlalu ngedit ya. Jadi dari dulu memang seperti itu teman-teman. Jadi dengan keterampilan edit yang seadanya, tapi kita bisa membuat banyak channel. Nah, kalau dulu alasannya kenapa saya nggak terlalu mempelajari ngedit ya, saya alasannya dulu seorang pemain VPN teman-teman. Jadi saya nggak perlu penonton yang banyak, yang penting hasil banyak itu yang dulu ya. Kalau sekarang ya kita nggak perlu main VPN, sudah dapat super tank intinya ya, udah nggak usah disembunyikan lagi, semua sudah tahu ya. Jadi saya memang udah nggak terlalu main VPN ya. Jadi kalau main VPN pun bisa secara terpaksa dan untuk riset saja, nggak nyari hasil ya intinya ya. Nah, ini yang yang sering teman-teman kita keluhkan, membuat satu channel tapi bisa kehabisan konten. Apa bisa menyebabkan seperti itu ya? Jadi yang perlu teman-teman ini ada 3 hal ya, yang poin penting yang akan saya bahas. Pertama ya, saya sering bahas buat konten sesuai skill, sesuai hobi, sesuai kemampuan, sesuai usaha. Ya, jadi skill, kemampuan, hobi, usaha atau pekerjaan intinya. Itu teman-teman sebenarnya tidak akan kehabisan konten. Karena Anda menguasai konten, skill, hobi itu kan sangat gampang intinya ya, semua Anda sudah kuasai. Sepertinya Anda tidak akan kesulitan membuat konten, mungkin agak kesulitan sedikit. Nah, setelah Anda mendapat kesulitan, yang kedua teman-teman kan buat konten YouTube, teman-teman bisa baca komentar. Ini seperti yang saya lakukan ya, ini yang sering saya lakukan yang 2 ini teman-teman. Jadi pertama, saya membuat konten sesuai skill, sesuai hobi, sesuai usaha, itu tidak akan kehabisan konten. Kalau umpamanya kita agak sumpek ya, seperti sekarang saya baru habis servis HP, mungkin belum terpikiran apa yang akan saya buat. Nah, saya baca-baca komentar. Ini komentar kedua. Nah, saya lihat komentar mana yang belum pernah saya bahas. Satu komentar yang menarik, bagaimana caranya supaya tidak kehabisan konten. Nah, ini dah dari komentar saya bisa membuat konten yang sekarang ini. Jadi udah pasti ya. Pertama, kita buat konten ini sesuai skill, usaha, sesuai pekerjaan, pasti aman. Karena ini yang poinnya ini, kalau teman-teman ini nggak pakai, teman-teman baru belajar nge-YouTube hanya karena melihat konten orang lain, buat re-upload ini dapat 200 juta, Anda tidak menguasai cara edit video. Buat konten quote ini dapat 200 juta, itu yang dicontohkan satu orang, sedangkan ada ribuan atau puluhan ribu orang lain yang akan gagal. Jadi teman-teman, kalau udah membuat konten original sesuai skill, sesuai kemampuan, sesuai usaha, itu aman, tidak akan stres Anda. Jadi nggak akan, saya kehabisan konten, bingung, stres, nggak bisa. Yang kedua, lihat komentar. Tentu jika Anda sudah menguasai konten ini ya, jika ada pertanyaan Anda tentunya bisa jawab. Misal Anda seorang tukang yang komentar yang menanyakan masalah gergaji atau merek gergaji apa, Anda kan pasti bisa jawab, dan jawabannya itu bisa teman-teman jadikan sebuah konten seperti ini. Nah, ini yang ketiga yang sering dilakukan oleh teman-teman YouTuber lain ya, adalah lihat konten setema luar negeri. Jadi teman-teman bisa lihat konten yang setema dengan channel Anda yang di luar negeri, yang penontonnya banyak. Ini sering dipakai oleh teman-teman kita ya. Misalnya ya konten-konten prank yang settingan itu kan banyak, itu ditiru di sini. Konten seperti Mr. Beast yang memberikan uang, itu seperti itu. Teman-teman bisa tiru seperti itu. Jadi tonton juga channel besar yang setema dengan channel Anda bisa tiru. Jadi sangat mudah sebenarnya, Anda akan kehabisan konten, Anda bisa tiru ya. Sudah biasa ini, channel-channel besar pun banyak seperti itu. Jadi teman-teman jangan anggap, oh channel besar tuh pinter ya, bisa membahas video short ini dapat gaji ratus. Mereka rata-rata itu nonton channel luar negeri dulu. Nah, mungkin teman-teman bilang, di luar negeri mana mungkin ada konten seperti itu. Ada, karena kan
sasaran penonton kan banyak di seluruh dunia, teman-teman. Nggak mungkin lah semua orang luar negeri itu jenius. Banyak juga yang bego intinya konten yang membego-bego atau membodoh-bodoh itu kan memang banyak, sasarannya banyak. Ya intinya ya nggak semua orang luar negeri juga pintar, intinya ya sama intinya ya teman-teman. Jadi 3 hal ini yang Anda lakukan tidak akan Anda kehabisan konten. Jadi sudah jelas ya. Kira-kira seperti itu saja pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.